Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah saat ini kita akan membahas bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara, kitab Rut ini menceritakan tentang sebuah kisah keluarga Elimelek, di mana Elimelek dan keluarganya ketika terjadi bencana kelaparan di Betlehem Yehuda, mereka pindah ke Moab. Mereka menjadi orang asing di Moab dan pada akhirnya kedua anak laki-laki dari Elimelek ini menikah dengan perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Tetapi keluarga ini terjadi peristiwa yang sangat tragis, di mana saudara-saudara di tempat asing ini Elimelek dan kedua putranya meninggal. Sehingga itu mendatangkan kesedihan bagi istri, bagi seorang mama yang bernama Naomi. Sehingga dengan peristiwa kehilangan suami, kehilangan anak-anak, Naomi harus kembali ke kampung halaman. Tetapi dia membawa menantunya yang bernama Rut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini diberi judul Rut menjadi istri Boas. Ketika Rut dan Naomi kembali ke Betlehem, di tempat itulah Rut berjumpa dengan seorang yang bernama Boas. Ketika mereka terjadi perjumpaan, saudara-saudara, Naomi memerintahkan Rut agar supaya Rut ini meminta Boas sebagai Goel dan bertindak sebagai Levirat. Apa ini Goel dan apa ini Levirat, saudara-saudara? Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa pada saat itu di Israel kuno terjadi yang namanya tradisi. Ada dua tradisi kehidupan Israel kuno. Yang pertama tradisi Levirat. Levirat ini dalam kata Latin artinya saudara ipar laki-laki. Maksudnya saudara-saudara, Levirat ini adalah rasa kewajiban seorang saudara untuk mengambil istri saudaranya yang mati supaya dapat keturunan. Agar nama orang yang mati itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Seperti halnya Rut, dan ketika dia menikah dengan Mahlon, mereka tidak memiliki keturunan. Sehingga pada saat itu, Naomi bukan hanya kehilangan suami, Elimelek dan kedua putranya, tetapi juga tidak meninggalkan keturunan. Sehingga saudara-saudara, tradisi Levirat saat itu, ketika ada punya saudara laki-laki, dia harus mengambil istri itu agar supaya garis keturunan itu hidup. Dan pada saat itu Naomi tidak memiliki lagi putra karena kedua putranya sudah mati. Dan ketika mereka kembali ke Betlehem, disitulah Rut berjumpa dengan yang namanya Boas. Dan tradisi yang kedua adalah Goel, artinya pelindung. Di sini Goel bertindak sebagai kerabat dekat yang dalam keadaan tertentu wajib bertindak menjadi penebus, menjadi pelindung karena dibutuhkan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah Rut meminta Boas agar supaya dia menjadi Goel, tetapi juga bertindak sebagai Levirat. Kalau kita baca bagian ini sebelumnya di pasal 3, di pasal 3 ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baiklah biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Rut ini meminta bantuan kepada Boas agar supaya Boas bertindak sebagai Goel tapi juga sebagai Levirat, Boas mengatakan kepada Rut bahwa selain dia ada kerabat yang lebih dekat. Jadi ketika terjadi penebusan harus secara keturunan harus yang lebih dekat lebih dulu yang akan menebus. Dan Boas berkata ada yang lebih dekat selain dia.
Jadi hanya dua yang sanggup melaksanakan penebusan saat itu. Sehingga dalam bagian bacaan yang kita baca saat ini, Boas berjanji kepada Rut bahwa demi Tuhan yang hidup akan dia lakukan. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasal 4 ini dikatakan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Boas, janji yang dibuat oleh Boas kepada Rut, itu digenapinya pada pasal 4. Dikatakan bahwa Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Siapa Boas, saudara-saudara? Boas ini adalah sanak saudara dari Elimelek. Dia orang yang sudah berumur, tetapi dia orang yang kaya raya. Dan juga dia orang yang berpengaruh. Saudara-saudara, kadang-kadang orang kalau sudah kaya dan ketika meminta pertolongan, kadang-kadang ada juga orang yang tidak mau menolong. Tetapi berbeda dengan Boas. Boas sekalipun dia kaya, sekalipun dia banyak harta, dia berpengaruh. Tapi pada saat Rut datang meminta pertolongan, meminta agar supaya Boas menikahinya. Di sini saudara-saudara, Boas menunjukkan rasa kekeluargaan itu. Boas menunjukkan pertolongannya kepada Rut. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Boas pergi ke pintu gerbang. Pintu gerbang ini adalah pusat kehidupan masyarakat. Pintu gerbang ini adalah penduduk yang berkumpul untuk berbicara. Bahkan pintu gerbang ini, pintu gerbang kota ini adalah tempat untuk melaksanakan keadilan. Tempat orang lemah menunggu bantuan. Tetapi juga di pintu gerbang kota ini tempat dilakukannya transaksi dagang. Jadi pintu gerbang kota ini adalah pusat. Pusat tempat segala sesuatu dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang penting. Yang salah satunya yang dilakukan oleh Boas. Dikatakan bahwa di pintu gerbang ini lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Yang Boas katakan kepada Rut, sebelum dia ada yang lebih dekat yang harus menjadi penebus. Karena kalau Boas yang jadi penebus itu sudah melanggar. Dan disitulah dikatakan lewatlah penebus itu dan Boas berkata, hai saudara datanglah dahulu kemari duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian Boas memilih 10 orang dari para tua-tua kota itu. Dan berkata duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Di sini dikatakan para tua-tua. Para tua-tua di sini adalah mereka yang mensahkan kontrak dan persetujuan dagang dengan menerima undangan resmi untuk menjadi saksi. Kemudian para tua-tua ini adalah mereka diberi kewenangan hukum dalam urusan hak keluarga seperti levirat. Dan dalam kasus Naomi ini saudara-saudara, Boas berkata kepada penebus itu bahwa tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Nah ini yang Boas katakan kepada penebus itu. Dan Boas sampaikan bahwa jika pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu, belilah tanah itu. Tetapi bukan hanya tanah yang dijual, Boas berkata, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi saudara-saudara, Boas berkata kepada penebus itu bahwa selain tanah yang akan dijual, ketika dia membeli tanah itu dia juga akan menjadi levirat untuk meneruskan keturunan karena dia akan memperoleh Rut. Tetapi penebus itu menolak, ya. Dia menolak karena ketika dia akan mendapatkan keturunan levirat, maka saudara-saudara otomatis pewaris anak itu akan tanah yang dia beli akan kembali kepada anak itu. Jadi dia berpikir dia akan rugi. Dan dia katakan itu juga akan merusak pusakanya sendiri. Sehingga hanya ada 2 orang penebus saat itu. Penebus pertama menolak dan pada akhirnya itu jatuh kepada Boas.
Itulah saudara-saudara cerita dalam bagian ini. Dan dengan demikian ketika Boas menjadi penebus, ketika Boas menjadi Goel tapi juga sebagai Levirat, di sini Boas mengangkat harkat dan martabat dari Rut dan Naomi. Yang pada awalnya mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami yang namanya sakit, mereka mengalami yang namanya pergumulan yang luar biasa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mengangkat Rut dan Naomi lewat kehadiran Boas di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rut menikah dengan Boas, mereka memiliki anak. Dan anak itu diberi nama Obed. Obed itu artinya hamba yang menunjuk kepada hamba Tuhan. Dari garis keturunan Obed inilah dikatakan dalam bagian firman Tuhan bahwa Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Yang kita tahu bahwa Daud ini adalah seorang raja yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita saat ini? Yang pertama, yang tadi saya katakan bahwa Boas ini adalah seorang yang kaya. Tetapi orang kaya yang memiliki kebaikan hati yang begitu luar biasa. Sehingga ketika orang mendatangi dia meminta pertolongan, dia pun dengan sepenuh hati menolong. Dia tidak menolak. Ini satu hal yang luar biasa, yang jarang kita jumpai pada orang kaya masa ini, saudara-saudara. Ada banyak orang hanya mementingkan pribadinya sendiri. Ada banyak orang kaya yang sukar melihat orang yang miskin, yang layak dibantu. Ada banyak orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya, tanpa melihat orang lain. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi berbeda dengan Boas. Boas adalah orang kaya yang baik hati. Sehingga mari kita mau mencontohi Boas, saudara-saudara. Kalau kita memiliki kelebihan, mari kita bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Luar biasa, Boas mengangkat harkat dan martabat daripada Rut dan Naomi. Mereka adalah dua perempuan janda yang harus dikasihi. Dua perempuan janda yang harus diperhatikan. Dan hal itu yang bisa lakukan hanyalah Boas. Dan Boas melakukan tanggung jawab itu. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang dalam kehidupannya sekalipun dia kaya, dia punya banyak materi, dia punya banyak jabatan, dia punya banyak kekuasaan. Tapi yang saya mau katakan saat ini bahwa harkat dan martabat tidak ditentukan oleh jabatan, kuasa dan materi, tapi oleh kualitas hidup. Buat apa jadi orang kaya kalau kita tidak menolong orang lain? Buat apa kita punya jabatan tapi kita tidak peduli dengan orang lain? Buat apa kita memiliki kuasa tapi kadang-kadang kita menyalahgunakan kekuasaan kita? Yang paling penting dalam hidup ini adalah kualitas kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kualitas hidup agar supaya kita mampu menjadi berkat dalam kehidupan kita bagi banyak orang. Dan yang ketiga, harkat dan martabat itu dapat ditentukan lewat pendidikan. Ya. Mengapa saudara-saudara? Karena melalui pendidikan sumber daya manusia dapat dibangun. Pada masa ini sekalipun dalam keadaan yang masih bergumul dengan COVID-19, tetapi ada banyak generasi muda, generasi-generasi pelajar untuk diajak agar supaya semangat belajar. Karena hanya dengan pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat kita. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berpendidikan
pasti akan dapat membangun sumber daya manusia, membangun intelektualnya, membangun kehidupannya. Mau jadi apa di masa ini orang kalau tidak berpendidikan? Pasti akan terkebelakang. Sehingga jangan abaikan pendidikan. Kalau orang Manado bilang kalau orang tua ada kasih sekolah, sekolah bye-bye. Kejar itu cita-cita sehingga menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ada. Biar firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.